Jadi kita mengikuti aturan dari pemerintah untuk kita tidak mengadakan sebuah keramaian. Jadi kita tidak bisa bertatap langsung di perpuluhan permata kita. Jadi kita hanya bisa bertatap langsung via media. Kita memulai perpuluhan permata kita. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikannya Tuhan untuk setiap kami, sehingga kami hari ini boleh melaksanakan perpuluhan permata online kami. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami, biar hati kami bisa tetap fokus. Dimanapun kami berada, kami tetap bisa memberikan hati yang terbaik kami kepada Tuhan. Kami memulai perpuluhan permata ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Memasuki Gerbangnya. Masih pada semangat? Masih fokus ya? Oke, kita mau masuk satu pujian lagi yang berjudul Allah Sanggup. Di sini ada lirik yang mungkin kita sama-sama menguatkan kita. Di sini dia bilang, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah dengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mungkin di hari-hari ini, di keadaan kayak gini, ada banyak hal yang mungkin mata kita nggak bisa lihat. Kenapa sih bisa terjadi? Mungkin telinga kita nggak bisa dengar kenapa bisa terjadi. Dan mungkin hati kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi lewat lagu ini kita mau sama-sama dikuatkan bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kita dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kita mau menuju pujian Allah Sanggup. Nah
Bapa dalam surga, terima kasih jikalau pada saat ini Kau masih beri kesempatan buat semua permatamu di tengah-tengah Oasis Jakarta Kalimantan untuk bersama-sama memuji Tuhan di dalam pertemuan PP di bulan ini. Ya Tuhan, dalam waktu yang sesaat ini kami mau kembali mendengar kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Mari Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Menjajah teman-teman Pekrina, Shalom. Firman Tuhan bagi kita di hari ini yang sudah disiapkan oleh Permata Oasis berdasarkan 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 dengan tema Ista Allah. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya akan bacakan sekali lagi. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan di dalam pertemuan kita di hari ini. Patut kita bersyukur di hari ini kita boleh kembali bertemu dalam PP di tengah-tengah Permata Jakarta Kalimantan. Dan seperti lagu pujian yang sudah dinyanyikan tadi, kita tidak perlu merasa kecewa, kita tidak perlu merasa putus asa dengan kondisi saat ini. Kita tetap bersyukur jikalau di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang menarik memang untuk kita bahas di hari ini. Nah, pada zaman postmodern ini, kebutuhan aktualisasi diri itu menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Bahkan menjadi sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan aktualisasi diri pada saat ini seolah-olah bergeser dari kebutuhan yang sebenarnya tidak benar-benar vital menjadi kebutuhan yang sangat vital. Itu yang terjadi saat ini. Meningkatnya aktualisasi diri dan keinginan untuk menunjukkan eksistensi itu dapat dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan aplikasi sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Dan perkembangan teknologi mendukung hal ini untuk menunjukkan siapa diri kita. Nah, kebutuhan ini dimulai dari keinginan manusia untuk menyatakan eksistensinya, di mana manusia ingin agar keberadaannya itu disadari oleh orang lain dan mendapat perhatian dari orang lain. Kebutuhan ini memang seturut dengan rencana dan perintah Allah agar manusia menjadi pengelola alam dan mengembangkannya. Oleh karena itu kita mengenal sebuah mandat budaya di mana sebagai implikasinya manusia selalu memiliki naluri untuk menjadikan segala sesuatu semakin baik. Namun bagaimana jika naluri dan kebutuhan itu ternyata tidak menunjukkan hal yang baik? Kebutuhan untuk mengungkapkan eksistensi diri yang berlebihan ini tentu akan menyebabkan masalah. Salah satunya adalah sering dikatakan yaitu narsisme media sosial. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita membahas tentang Ista Allah, dan yang menjadi subtemanya sikap Permata dalam menggunakan sosial media.
kalau kita melihat tujuan Allah menciptakan manusia itu benar-benar untuk memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah memuliakan Allah, kemuliaan bagi Allah. Sehingga itu memang benar perintah Allah bagi manusia, yaitu agar manusia bisa menunjukkan siapa dirinya sebagai ciptaan Allah. Karena perintah Allah sendiri adalah manusia itu harus mengelola alam ini. Manusia itu harus memperlihatkan bagaimana kebaikan-kebaikan Allah. Nah, kalau tujuan manusia itu hidupnya untuk memuliakan Allah, seperti firman Tuhan yang hari ini menjadi dasar bagi kita, mengingatkan apapun yang kita lakukan saat ini itu semua harus memuliakan Allah. Baik pekerjaan kita, baik jabatan kita, semuanya itu harus untuk memuliakan Allah. Nah, ini mengingatkan kita agar apapun yang kita lakukan hendaknya hanya untuk kemuliaan Allah, agar kita tidak salah memakai hidup kita. Walaupun tadi dari awal saya katakan pada saat ini kebutuhan aktualisasi diri itu menjadi penting bagi manusia. Kalau dulunya kebutuhan itu seolah-olah tidak benar-benar menjadi hal yang penting, tapi kondisi saat ini itu benar-benar menjadi hal yang penting. Tapi tergantung bagaimana sikap manusia untuk menunjukkannya. Nah, Insta Allah itu yang menjadi tema kita ataupun kepanjangan dari Instagram. Benar? Kalau kita melihat di dalam makna katanya dan artinya, Instagram itu kepanjangan dari Insta. Yang menjadi tema hari ini Insta Allah. Instagram makna ataupun artinya merupakan salah satu media sosial yang populer di dunia saat ini, termasuk Indonesia yang memiliki begitu banyak anggota dari beragam tipe akun media sosial. Instagram sendiri artinya berasal dari insta dan gram. Insta berarti instan, cepat, mudah. Dan gram yaitu dari telegram. Telegram itu dikaitkan dengan media pengiriman informasi yang sangat cepat. Jadi dari dua kata ini kita bisa memahami arti dan fungsinya sebenarnya, yaitu Instagram, media untuk membuat sesuatu berita itu dengan cepat, dan biasanya itu dengan menunjukkan foto-foto si pengirim. Nah, ketika dia menunjukkan foto itu dengan waktu yang sangat cepat prosesnya, sehingga ini sering dipilih orang untuk dijadikan sebagai media promosi. Karena pada dasarnya manusia akan lebih mudah ketika dia tertarik kepada sebuah promosi dari hal yang sangat visual daripada bacaan-bacaan kata-kata yang banyak. Tapi dari yang dilihat dan menarik, maka manusia akan lebih tertarik dengan apa yang ditawarkan dari foto-foto itu. Itulah Instagram, dan sangat populer dan sangat penting saat ini. Saudara-saudara, kalau dikatakan Instagram lebih digunakan untuk media promosi yang seharusnya ini dipakai untuk hal yang baik karena menunjukkan hal-hal yang baik, maka ketika tema hari ini mengungkapkan Insta Allah, berarti dengan kata ini mungkin tujuan permata mau menunjukkan bagaimana kita ini sebagai manusia, kita ini adalah instanya Allah. Kita ini adalah media sosialnya Allah. Kita ini adalah media promosinya Allah untuk menunjukkan siapa Dia, untuk menunjukkan bagaimana Allah. Hanya saja dengan kondisi saat ini, pemahaman
untuk mengaktualisasikan diri tadi sering juga menggunakan Instagram, tapi sering dan media-media sosial yang lain, tapi sering sekali ini disalahgunakan. Sehingga ada sebuah penelitian menurut psikologi, ada 5 fakta kepribadian manusia ketika manusia ini sering sekali mengupdate status di media sosial. Orang yang sering mengupdate status di media sosial, biasanya orang ini tidak banyak temannya. Karena apa? Karena dia lebih suka berhubungan dengan dunia maya. Para psikolog dari Brunei University London meriset 500 orang pengguna media sosial, termasuk Facebook, dan didapatkan 5 kepribadian dari orang-orang tersebut dari apa yang dipostingnya. Yang pertama, orang yang selalu mengupdate status tentang anaknya. Banyak ya, biasanya ini adalah ayah atau ibunya yang sering mengupdate status anaknya. Baik anaknya itu sedang mandi, baik anaknya itu sedang berjalan, belajar jalan, baik anaknya itu sedang sekolah, baik anaknya itu sedang bermain. Sering orang tua itu sering memposting keberadaan anaknya. Nah, didapatkan sebuah penelitian, orang yang seperti ini dia merupakan orang yang memiliki tingkat pekerja keras dan cenderung lebih suka banyak berteman dari media sosial daripada dunia nyata. Ternyata ini dampak bagi orang yang seperti ini. Yang kedua, orang yang selalu mengupdate status tentang pasangannya dan dia bersama pasangannya, kegiatannya bersama pasangannya, kemesraan dengan pasangannya dimanapun berada, aktivitasnya bersama pasangannya, menurut psikolog, orang seperti ini cenderung adalah orang yang suka dipuji. Karena dengan seringnya dia memposting dirinya dengan pasangannya, terkadang membuat orang muak, males melihatnya. Ternyata orang yang seperti ini adalah orang yang suka dipuji. Ketiga, orang yang selalu mengupdate status tentang dunia politik. Itu sering sekali, apalagi dengan kondisi saat ini. Ternyata orang seperti ini adalah orang yang memiliki kepribadian yang sangat kreatif. Sangat kreatif. Karena dia mencoba belajar untuk memahami apa saja yang terjadi di dunia ini. Yang keempat, orang yang selalu mengupdate status traveling bersama teman-temannya dan lebih banyak dia mengupdate status dengan teman-temannya. Ternyata orang seperti ini adalah orang yang extrovert, orang yang terbuka terhadap lingkungan. Orang yang seperti ini lebih mudah bergaul karena dia lebih suka untuk menunjukkan keberadaannya bersama dengan teman-temannya. Yang kelima, orang yang sering mengupdate status, ya sering dikatakan gaya-gaya alay saat ini, lebay. Apa aja itu di-share-nya, apa aja itu ditunjukinya, gitu kan? Walaupun terkadang yang dilakukannya itu juga lucu bagi kita, berguna bagi kita. Tapi orang seperti ini ternyata dia memiliki kelebihan dalam apa? Kelebihan dalam emosi, mudah marah yang berlebihan, suka mengumbar-ngumbar hal pribadinya. Ya, biasanya orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya keseimbangan mental, karena sering sekali mengupdate status hal-hal dirinya, baik itu dalam kondisi yang tidak baik, kesedihan dan sebagainya. Nah, kalau dari 5 ini kira-kira kita yang mana? Coba cek. Dan kalau itu hal yang negatif, bisalah jadikan sebuah perubahan, mengingatkan bagi kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
untuk memuliakan Allah. Itu yang dikatakan firman Tuhan di hari ini. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan, apapun memang yang kita lakukan itu harus untuk memuliakan Allah, walaupun itu hal yang kita kira itu sangat sepele. Kalau di sini Paulus mengingatkan dalam hal makan, dalam hal minum pun semuanya itu harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Memang sepele, tapi ternyata seperti tujuan awal manusia diciptakan. Tujuannya adalah kita ini untuk memuliakan Tuhan. Tidak peduli sekecil apapun yang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita gunakan, seharusnya semuanya itu dilakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Semuanya itu menjadi sebuah persembahan yang baik untuk Allah. Karena Allah tidak melihat seberapa besar, seberapa kecil yang kita lakukan untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaannya. Tapi Allah melihat ketulusan hati kita untuk melakukannya. Nah, saudara-saudara, melalui firman Tuhan dan tema kita hari ini, seperti makna Insta itu sendiri adalah media promosi. Kita ini dikatakan adalah media promosinya Allah. Jadi, ketika kita ini adalah media promosinya Allah, mari pakaikan hidup kita ini semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Dengan kondisi saat ini, walaupun manusia banyak mencoba mengaktualisasikan hidupnya melalui media sosial dengan cara-cara yang tidak baik, seperti 5 karakter manusia yang sudah disebutkan tadi, itu juga hal yang menurut kami bukan hal yang baik. Kondisi saat ini membuat kita tidak terlepas dari media sosial, benar. Tapi dampak negatif media sosial ini sering sekali mempengaruhi setiap hidup kita. Terlebih dalam hal kita menyembah Tuhan kita. Dengan kemajuan informasi saat ini, teknologi informasi saat ini, itu juga mengingatkan kita bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kondisi saat ini, hal-hal kemajuan teknologi informasi ini membuat kita sering tidak lagi menjadi media promosinya Allah sebagai anak Allah. Malahan sering kita menjadi hal yang tidak baik, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga kalau kita baca seterusnya dalam firman Tuhan ini pada ayat yang ke-32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Paulus mengingatkan, apapun memang bisa dimakan karena semua diciptakan oleh Allah. Itu dasar dari firman ini. Tapi ketika kita bisa memakannya, bisa meminumnya, ingat, itu semua untuk kemuliaan Allah. Jangan gara-gara makanan yang kita makan, jangan gara-gara minuman yang kita minum, malah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terlebih saat ini, jangan karena maraknya media sosial yang selalu menginformasikan hal-hal baik yang positif, baik yang negatif, kita ini juga cenderung bisa bukan lagi menjadi anak-anak Allah. Kita harus hati-hati. Karena dampak negatif dari media sosial yang sering terjadi saat ini, dan sering terjadi penipuan-penipuan di internet, termasuk berita-berita yang tidak benar. Terkadang ada sebuah kemarahan, ada emosi yang terjadi di media sosial. Itu sangat berdampak juga terkadang dalam relasi kehidupan yang nyata bagi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, menurut penelitian dari UCLA dikatakan, bagian penghargaan dari otak remaja lebih aktif ketika foto mereka di-like oleh beberapa orang. Remaja dan dewasa muda berteman dengan orang-orang yang tidak mereka kenal dengan baik di dunia maya. Dan ini membuka kemungkinan mereka dipengaruhi oleh orang-orang tersebut. Ketika anak-anak memiliki beberapa ratus teman di dunia maya, tidak ada cara bagi orang tua untuk mengetahui siapa lagi teman-teman anaknya, sehingga tidak lagi terkontrol.
Sehingga dengan kondisi-kondisi ini, menurut seorang tokoh, pertemanan di dunia maya sering menjadi perubahan dalam pertemanan di dunia nyata. Karena orang lebih suka untuk dipuji di dunia maya daripada dari dunia nyata. Sehingga ada yang terpengaruh. Bagi remaja kaum muda saat ini, seringkali kita terintimidasi oleh like. Ketika kita memposting sesuatu, ketika tidak di-like orang, kita merasa cenderung emosi, kecewa, sehingga itu mempengaruhi kita. Jadi saudara-saudara, dalam tema ini kita diingatkan, media sosial dalam bentuk apapun yang kita pergunakan saat ini, yang penting sebagai anak-anak Allah, bijaklah kita. Karena hidup kita ini untuk kemuliaan Allah. Sehingga dalam sebuah artikel menyatakan ada beberapa hal untuk kita bisa memakai media sosial secara bijak. Dan ini mungkin bisa kita pakai. Yang pertama, hindari memposting kebencian. Hindarilah. Karena saat ini seringkali orang memposting hal-hal kebencian. Apalagi pada tahun yang lalu maraknya pemilihan presiden, wakil presiden, sering sekali kita saling memposting hal-hal kebencian. Hindarilah itu. Yang kedua, hindarilah memposting hal-hal untuk menunjukkan kehebatan kita ataupun pamer. Tidak perlu itu. Karena sering sekali dampak negatif yang sering kita pakai jadinya dengan media sosial, kita sering memamerkan apa yang kita lakukan. Seperti 5 karakter tadi yang ditunjukkan oleh penelitian. Yang ketiga, janganlah menyebarkan urusan pribadi orang lain, karena itu tidak penting bagi kita. Yang keempat, berusaha sebaik mungkin tidak emosi ketika ada orang lain memposting hal yang tidak baik tentang kita. Kalau itu tidak benar, tidak usah kita mencoba mengklarifikasi, tidak usah mencoba menyatakan atau menjadi hal yang tidak baik, emosi bagi kita, kemarahan bagi kita, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Yang kelima, postinglah hal-hal yang positif dan memotivasi orang lain, itu yang penting. Dan yang keenam, jadilah pribadi yang selalu mengeluarkan aura-aura positif dengan karakter-karakter yang baik dari apa yang kita selalu posting di media sosial. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Insta Allah itu sudah ditunjukkan dari dulu. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, seharusnya itu semakin bisa ditunjukkan akan kebaikan-kebaikan Allah. Kita ini adalah Insta. Kita ini adalah media promosi Allah. Bagaimana mungkin orang bisa tertarik dengan kehidupan kita jika kita tidak mempromosikan Allah kita itu? Bagaimana mungkin orang mau melihat Allah dalam hidup kita jika perbuatan kita juga tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan karakter Allah yang baik dan penuh kesetiaan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, permata kami yang kami kasihi, di usia yang masih muda saat ini, marilah jangan kita hanyut dalam dampak media sosial yang semakin luar biasa saat ini. Bersyukurlah kita dengan kemajuan informasi saat ini. Tapi rasa syukur kita itu harus kita tunjukkan, tidak memakainya dengan hal-hal yang negatif. Sehingga sering kita lebih mementingkan bagaimana kita mencoba menunjukkan kehebatan kita daripada kehebatan Allah kita. Apapun bentuk media sosial yang kita pergunakan saat ini, tunjukkanlah hal yang baik, tunjukkanlah kebaikan Allah, karena hidup kita ini untuk kemuliaan Allah. Dan bijaklah dalam memakai media sosial,
Karena dari apa yang kita posting itu memperlihatkan siapa kita, karakter kita. Dan kondisi saat ini juga dengan maraknya berita-berita wabah yang terjadi saat ini, itu juga harus benar-benar kita saring. Media sosial bisa mengatakan apa saja, bisa memberikan hal yang menakutkan, bisa memberikan hal yang memotivasi, yang memberi semangat bagi kita. Kalau kita menerima hal-hal yang baik, mari berbagilah kita. Tapi kalau kita menerima hal yang buruk, tidak perlu kita sharingkan lagi kepada orang lain. Cukuplah itu bagi kita. Jangan kekhawatiran kita juga kita pancarkan, kita bagikan, kita transferkan ke orang lain. Tapi dengan berita-berita yang ada juga, kita juga harus berhikmat agar dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, itu tidak mempengaruhi iman kita kepada Allah kita, pengharapan kita kepada Allah kita. Kita ini anak-anak Allah, hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Jadi ketika segala sesuatu harus kita lakukan untuk memuliakan Allah, maka apapun yang kita pegang saat ini, dalam bentuk apapun teknologi informasi yang kita pegang saat ini, yang kita pakai saat ini, pakailah semuanya itu untuk media promosi sebagai anak Allah. Dan gambarkanlah kita ini benar-benar anak-anak Allah, sehingga aktualisasi diri kita ini benar-benar bisa memuji nama Allah, bukan untuk menunjukkan kalau kita ini adalah orang yang lebih hebat daripada orang lain. Sebab itu, permata-permata kami, marilah ketika dalam Insta kita bisa menunjukkan foto-foto kita dalam aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita, mari tunjukkanlah bahwa kita ini menunjukkan kasih Allah. Dan berhikmatlah kita dalam memakainya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena sering sekali dalam media sosial kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dengan apa yang kita posting, dengan apa yang kita tuliskan di media sosial dalam bentuk apapun. Terpujilah nama Tuhan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita juga memakai media sosial, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena kemajuan media sosial tidak terpungkiri, berita-berita karena kebaikan Tuhan itu semakin terpancar, itu semakin diketahui orang banyak. Dan biarlah dengan itu nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali Engkau ingatkan siapa kami sebagai anak-anak Allah. Kami ini adalah istana Allah. Kami ini adalah media promosinya Allah. Oleh sebab itu ajari kami, sehingga kami tidak salah mempergunakan kemajuan-kemajuan media sosial saat ini untuk menunjukkan siapa kami. Dalam bentuk apapun yang saat ini kami pergunakan untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan Tuhan, ajari kami agar kami tidak menjadi batu sandungan dengan apa yang kami pergunakan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk peresmian firman Tuhan hari ini, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Berkat Kemurahan. Aku
Tabanan NB nomor 217. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat kita dalam menutup PP kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Jikalau di hari ini Engkau tetap mampukan kami untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam pertemuan PP kami di bulan ini. Walaupun dengan kondisi saat ini kami harus tetap melakukannya secara online, tapi itu tidak mengurangi akan semangat kami, sukacita kami dalam pertemuan ini. Tuhan, kami berdoa atas apa yang Tuhan telah berikan bagi kami, sehingga kami mampu untuk mengembalikannya lagi dalam persembahan ucapan syukur kami ini. Berkati Tuhan persembahan ini, sehingga boleh dipakai untuk pelayanan-pelayanan, kegiatan-kegiatan permata Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk kegiatan PP kami yang akan dilakukan bulan yang akan datang. Tuhan, mari Engkau yang memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik, yaitu di Rubun Bogor. Tuhan berkati permata Tuhan Rubun Bogor, agar mereka boleh mempersiapkannya dengan baik semua yang sudah direncanakan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keseharian pelayan pengurus Permata Klasis Jakarta Kalimantan. Engkau tetap memberikan hati yang penuh untuk melayani, hati sebagai hamba, hati yang mau memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga semua permata Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai pengurus Permata Klasis boleh benar-benar mampu untuk melakukan tanggung jawabnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan semua permata Tuhan di Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan berkati. Agar dengan kesehatan yang Kau berikan dalam setiap hidup kami, hidup permata-permatamu, maka dengan kesehatan itu boleh dipakai untuk pelayanan-pelayanan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jikalau saat ini juga ada teman-teman kami yang dalam kondisi sakit, Tuhan juga berkati agar mereka cepat sembuh dan boleh lagi beraktivitas seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa buat permata Tuhan, baik yang saat ini masih kuliah, masih sekolah, Tuhan berkati agar mereka tetap semangat melakukan bagiannya. Walaupun masih tetap harus belajar secara online, tapi semua anak-anakmu permata tetap semangat di dalam persekolahan ataupun perkuliahannya. Dan bagi permata kami yang sudah mendapat pekerjaan dan sudah bekerja khususnya, Tuhan berkati agar tetap mampu bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan kondisi saat ini pun, kalau masih harus bekerja melalui di rumah, dan juga berkati agar tidak mengurangi kualitas yang bisa dihasilkan walaupun harus tetap bekerja di rumah. Dan jikalau permata Tuhan kami masih juga harus bekerja, hadir di tempat pekerjaan, di kantor dimanapun berada,
Tuhan juga berkati agar boleh dilakukan dengan baik setiap pekerjaan yang diberikan dan mereka juga tetap sehat-sehat. Bagi permata-permata Tuhan yang saat ini sedang menantikan pasangan hidup, Tuhan juga berkati. Tuhan beri kesabaran dan Tuhan memberikan hikmat agar pada waktu yang tepat Tuhan telah berikan, maka permatamu boleh menemukan teman hidup yang sama-sama hanya untuk memuliakan nama Tuhan, takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua program kerja permata Runggun, tiap-tiap Runggun, begitu juga Klasis. Tuhan juga berkati agar dengan kondisi saat ini pun boleh tetap dilakukan mungkin dengan cara-cara yang lain, agar kegiatan-kegiatan permata tidak berhenti karena wabah pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Tapi dengan kondisi ini semakin mempererat semua permatamu dan semakin membuat permata-permata Tuhan semakin kreatif dalam melakukan pelayanan-pelayanannya. Kami juga berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan, baik keluarga pendeta, ketua diaken, begitu juga emeritus kami, begitu juga pelayan-pelayan KKR Segi BKP, orang tua kami Saitun juga Tuhan berkati, agar mereka semua boleh tetap semangat di dalam tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan yang masih Engkau percayakan. Agar dengan pelayanan-pelayanan itu semakin banyak orang yang merasa kasih Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan saja. Kami berdoa ya Tuhan buat Tanah Karo. Tuhan juga tetap berkarya di Tanah Karo, agar di mana anak-anak Tuhan, gerejamu yang benar-benar terlihat di Tanah Karo boleh memiliki dampak yang luar biasa bagi orang sekitarnya. Khusus dengan kondisi saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tidak hanya di Tanah Karo, tapi di Indonesia ini keseluruhan dan di dunia ini. Tuhan mari Tuhan tetap berkarya. Ajari kami dengan kondisi saat ini, agar kami tetap mampu melihat karya-karya Tuhan, mampu tetap berpengharapan pada Tuhan. Walaupun dengan kondisi saat ini Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang harus berhenti dalam pekerjaannya, tidak mendapatkan penghasilan. Begitu juga sering banyak berita-berita yang menimbulkan kejahatan-kejahatan. Tuhan mari Engkau tetap menolong kami dan mengajari kami, agar dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini Tuhan, kami tetap mampu melihat kemuliaan Tuhan. Kami tetap mampu untuk berharap kepada Tuhan. Terlebih melalui pemerintahan kami Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menanggulangi kondisi yang ada saat ini Tuhan. Dan biarlah juga buat orang-orang yang kami kasihi yang saat ini mungkin berdampak COVID-19, baik yang dirawat, begitu juga yang mengisolasikan diri di rumah, Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, agar keberadaan mereka Tuhan tetap mampu hanya untuk melihat karya kasih Tuhan. Buat para dokter, perawat, para medis semuanya kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini garda terdepan untuk melawan virus Corona saat ini. Tuhan berkati mereka, agar mereka tidak jemu-jemu dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Melalui pelayanan mereka merawat setiap anak-anak Tuhan yang terinfeksi virus Corona. Kami juga berdoa buat keluarganya, Tuhan juga berkati, agar keluarga-keluarga yang tetap dalam keadaan sehat dan mampu tetap mendukung dalam pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala karunia Tuhan yang masih Kau percayakan bagi kami. Terkhusus saat ini Kau telah pakai permata Runggun Cibubur dalam pelayanan PP di bulan ini. Tuhan juga berkati dalam apa yang sudah kami lakukan. Tuhan, Engkaulah yang hanya dipuji, yang hanya disembah melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan yang boleh dilakukan di hari ini. Dan jikalau pada ini juga selesai, Tuhan juga berkati kami dalam segala aktivitas kami, sehingga kami tetap mampu memakai hidup kami seturut dengan Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Ampuni kami atas kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang baru juga kami lakukan ketika kami memuji Engkau saat ini, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak, layak kami menerima berkat yang datang dari Tuhan.
sebab semua doa pengharapan kami serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang telah mengajari kita berdoa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Kasih karunia Allah Bapa melalui Yesus Kristus, berikan pertolongan melalui Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom teman-teman Permata, Basis Jakarta Kalimantan. Bagaimana PP-nya? Luar biasa bukan? Selamat PP online untuk yang pertama. Kiranya walaupun PP dalam kondisi online tidak mengurangi sukacita teman-teman semua. Sama-sama kita berdoa supaya kondisi ini segera selesai. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Bujur, Tuhan Yesus memberkati.